round kedua tentunya masih bersama Rihan dan Skyla. Kita akan menemani kalian di Purgatory. Silakan. Oke, let's go. Diramaikan juga pastinya karena penentuan juga siapakah 6 tim yang bakal masuk ke play-in dan siapa yang bakal berprosot keluar lagi masuk ke group stage. Final group stage maksud gue. Dan kita bakal lihat di sini udah ada perjalanan pesawat dari arah Quarry menuju Skillots, di mana beberapa tim udah pada turun juga. Louvre bakal mengamankan Central dan Brasilia juga ada beberapa tim yang turun di sana. Oke, kita ngeliat di Brasilia di sini cukup merata pembagiannya, di mana ada tim Boss Nightmare, ada Dranix di rumah tengah dan ada DG di dunia bawah. Dunia bawah. Dunia Brasil bawah. Karena DG adalah dunia. Ya kan? Oke, itu dia. Dan kita bakal melihat juga di lain sisi di Skillots bakal ada yang langsung konfront nih. Iya, ada Ses dan juga di sana kalau bisa kita lihat adanya Dranix ya tah. Oh, DG juga, DG juga. Oke, sementara DG, itu kita bakal lihat gimana Louvre bakal puas ngeluting sendokiran di daerah selatan dari Pulau Purgatory. Harusnya sih ada perang di early ya kalau misalnya kita lihat dari posisi pada turun-turunnya juga. Dan yes, seperti yang gue bilang juga udah ada Easy yang langsung mendapatkan bara. Terkena pedang begitu saya di arah Skillots. Tapi kita lihat udah ada Sniper juga yang pegang Kruger di early, tembak langsung. Dan yang bakal lagi kita bakal ke Skillots, dimana bara masih menunggu pada bantuan dari kawannya. Udah langsung dienanya oleh Easy tanpa basa-basi dengan Scar-nya Sky. Oke, sementara itu sendiri memiliki advantage di mana mereka ada di dalam, otomatis yang mereka milikin lootingannya jauh lebih banyak. Sementara itu bakal melakukan setup ulang, satu orang udah diutuskan yaitu Yamil untuk menjaga pergerakan dari tim Dunia Games. Yap, ada yang looting juga di belakang, tapi kita lihat di sini Yamil coba untuk nge-strafing terlebih dahulu, di mana udah dipantau lagi, shotgun udah dipegang tim DG, masih coba untuk ngebait dulu, nembak-nembak kecil dulu, tapi nampaknya nggak bakal kebait juga sih karena sesnya masih main sabar aja. Biarin teman yang looting di dalam. Ya. Masih cukup santuy, satu orang udah ditarik ke belakang, sementara Natden dan juga Mang bakal coba menahan pergerakan dari tim DG Esports di sini. Mereka udah membagi dua visionnya, satu orang udah mulai narik ke belakang, di mana Mang bakal coba menyusul teman-temannya. Iya, dan tim DG juga ngeluting juga, ada beberapa yang ngeluting dan ternyata Ses lebih memilih untuk ngeluting lagi di dalam karena melihat juga di dalam itu kan ini ya, high ground turun ke bawah ya. Yes. Jadi mereka ngeluting aja lah. Banyak juga lootingan di dalam soalnya. Udah ketahuan juga kalau Ses ternyata udah narik ke belakang. Di sini artinya Ses kalau nggak buru-buru untuk cabut ke arah selatan, mereka bakal dihujani peluru oleh tim DG. Nah itu dia, karena ini juga bisa dibilang open field lah ya, meskipun di dalam ruangan. Yes. Karena memang kalau misalkan lu gak punya glue wall, bakal menjadi makanan banget ditembak dari high ground Skillots kali ini. Dan ternyata di manakah player dari Ses tidak terlihat sama sekali. Oh itu dia, udah mau cabut. Oke, ternyata berhasil kabur karena anak-anak DG Esports gak bisa ngelihat kan dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh ya. Iya, out of range ya, karena udah jauh banget juga. Kalau misalkan ditembak juga masih buang-buang peluru. Akhirnya tim Ses juga ngeluting dengan cukup cepat, mereka turun ke bawah dan langsung mengamankan tempatnya, posisi yang lain. Jadi mereka aman-amannya untuk saat ini. Oke, sementara Boss Nightmare di sini bakal coba untuk melakukan looting di daerah Brasilia rumah 7. Nggak ada yang nyamperin mereka. Bakal ngeluting manja, bagi-bagi glue wall di sini. Fear udah memiliki 2 glue wallnya dengan Mr. Wager yang udah menelurkan glue wall tentunya. Yes, kalau masih dalam zona sih memang mereka main amannya karena mereka tadi di game sebelumnya juga di posisi kedua, ya kan? Dan cukup aman. Aman untuk Boss Nightmare sendiri, hampir buyah ya kan? Hampir saja. Tapi kalau misalkan dia di sini bisa lagi tiba-tiba ada stabil di top 3, top 6 gitu, bisa lolos ke play-in lah. Harusnya aman ya. Harusnya aman. Oke, sementara itu beralih ke Island of Gods, di mana mereka kali ini turun ke daerah Forge. Udah jarang mereka main ke Brasilia rumah 13 ya. Dan bapaknya main mulu sekarang ya. Oke, kita ngeliat di sini ada Fikri dan juga ada Agung Hotami ya. Fikri dan Agung Hotami yang bakal bermain sebagai raser dan support tentunya. Jelas banget. Dan mereka masih mengamankan fort juga, di mana nggak bertemu musuh sama sekali. Oke, gue udah punya nih, mau beli nih gue skin ini. Apa tuh? Ini kan, Money Heist ini nih. Bella Ciao. Gue dapat 66% doang diskonnya. Itu artinya lu kurang hoki, makanya jangan lupa pada top up langsung belanja karena skin ini tuh keren mampuy. Iya, karena bisa gede banget diskonnya ya. Iya. Dan di lain sisi kita bakal beralih ke daerah Boom, di mana Boom udah melaksanakan tugasnya dengan melakukan looting dan juga menjalankan jalur yang seharusnya mereka lewati. Udah mendapatkan 1 buah medkit dan 1 buah glue wall juga. Yep, cukup berbahaya juga kalau misalkan mereka memutuskan untuk nembak ke arah bawah. Kan di Brasilia juga kita lihat ada tim 2 yang coba untuk naik ke atas dan mereka ngamanin rumah Tayo terlebih dahulu dari Boom.
Oke, sementara Dranix itu ya ternyata ya. ini bahaya banget kalau sampai boomnya nggak sadar kalau Dranixnya udah nyampe di atas. Ini open field banget dan itu dia udah kelihatan di sebelah kiri. Apakah bakal di open? Masih sabar-sabar, udah ada tembakan di sana. 15 damage sudah dikenakan. Straw Hat langsung knockdown. Bakal langsung di end begitu aja oleh seorang Kruger dan yes, that's it. 1 poin eliminasi for Dranix Vendetta dan boom Straw Hat bakal dipulangkan ke lobby langsung. Dan kita lihat kali ini Baretanya disiapkan lagi scope ke arah tower juga pastinya, di mana Boom coba untuk bersembunyi terlebih dahulu, tapi tembakan dari Dranix tak kunjung selesai. Oh, Udah tembakan lagi dari Kruger dengan Bareta tentunya, coba nembak arah depan di balik blue wall tapi nggak ada orang juga. Dimana tim Boom udah mulai nggak terlihat lah kali ini sama Dranix. yes, tim Boom nggak begitu terlihatan lagi oleh Dranix ya. Tapi satu orang keculik ya, dimana Nothing udah mendapatkan posisi dengan 14, cuma dengan tembak ke depan. Tim Dranix pun coba untuk dibalikin. Di sisi lain kita lihat Pac-Man berhasil mendapatkan IOG Kit SR, bapak kita. Yes, udah terknockdown tapi masih belum di end. Sementara itu Pac-Man berhasil melakukan ending terhadap Kit SR. Sementara Boom bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Heads di sini bakal coba keker-keker. Udah ada tembakan dari Regalot juga, kapten terkuat di muka bumi di sini. Sementara itu Regalot bakal coba untuk bergerak ke arah kiri. Chen sudah terknockdown. Nothing SR berhasil dipulangkan ke lobby juga nampaknya oleh Maung atau belum. Legalot bakal coba untuk flank, di mana Lord ini dia sang mantan bakal tembak lagi, masih ada Bion juga milik target bakal coba dihajar lagi. Di sisi lain juga ada yang perang. Ini yang gue senang banget, perang di mana-mana karena Bos Cupai berhasil membalaskan dendam ke tim DG nampaknya. Yes, sementara itu Legalot bakal bergerak ke arah kiri. Lord udah melihat ada tembakan antar mantan di sini yang gak bakal mungkin balikan. Sementara Legalot dari sebelah kanan udah ada kanan yang bakal masuk ke dalam. Pac-Man dari kejauhan once again men-take down seorang IOG Beyond. Tersisa satu orang Lord di sini yang masih pandang-pandangan dengan sang kapten lamanya. Oke, tinggal Lord sendirian. Apakah bisa menyelesaikan tugasnya? Kalau kita lihat di mana Pac-Man dan juga kanan udah masuk ke pertahanan tim IOG. Legalot pun datang, bakal ditembak lagi sama kaptennya kali ini. Lord coba untuk bersembunyi tapi nggak bisa karena di belakang tembak lagi. Luar cukup baik, coba untuk melompat, coba untuk menghindar, tapi nggak bisa. Itu dia Nafgar harus puas di posisi ke-12. Yes, dan Pac-Man dengan 3 poin eliminasinya menggunakan Bareta benar-benar on point, benar-benar menyentuh titik perihnya dari IOG ya. 3 poin eliminasi dari Bareta sang Pac-Man. Wah, Gila. Terus Legalot juga posisi mantep banget ya kan. Dia langsung nge-flanking juga. Okan langsung masuk lagi. IOG mulai jatuh persatuan. Emang dari yang open tuh sniper Pac-Man. jadi gini, tadi Legalot itu karena udah sadar di situ ada Lord. Oh, ini mantan gua. Oh iya, yang nggak mungkin balikan. Dia lari ke kiri karena pengen ngelihat ini bener gak sih mantan gua, sebenarnya kayak gitu. Kayak memastikan. Ternyata benar. Benar. Iya. Begitu udah bener ya udahlah ditembak walaupun Agungnya atau Lordnya nolak kan, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting usaha dulu. Oke, back to the game. Kita lihat lagi tim Louvre sudah menyiapkan kali bakal coba untuk rotasi terlebih dahulu. Kalau misalkan kita lihat di sisi lainnya juga udah ada tim RBR dan juga tim Dunia Games. Dekat banget sama tim Louvre kali ini. Masih belum coba ditembak, di mana mereka split cukup jauh. Di depan udah ada Dranix. Banyak banget kayak tim yang udah dilewatin sama tim Louvre, cuma tim musuhnya ini nggak mau ngelawan, nggak mau nembak. Gak mau nembak karena Red Bull juga masih nahan-nahan. Sementara itu satu mobil udah dihancurkan. Iya. Calvin bakal coba untuk ngehadang dari sisi sebelah kiri. Dan sedangkan juga RBR udah nyiapin kalengnya. Dan kita lihat sini player of the match. Round pertama ada Calvin. Calvin. Iya, 5 poin eliminasi. 5 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh seorang Calvin dengan fast level 4-nya pagi-pagi, bos. Gila, emang berhasilnya tuh tempat looting yang paling mantep sih. Dan mereka juga udah ini ya, ngambilin glue wall dari Mr. Wager nih. Ya, dan gue yakin kan? untuk dari Red Bull Rebellion sendiri mereka nggak mungkin ngendok di satu tempat kalau nggak punya tujuan. Artinya mereka udah coba baca zona dan ternyata zona tengahnya ada di sini gitu. Nah, dan mereka defensif, stay defensif dengan pet yang baru ini Mr. Wager yang sangat berguna untuk defend, apalagi kalau di late game lu butuh glue wall yang banyak. Nah, ini dia Mr. Wager memang. Yes. Butuh glue wall, Mr. Wager jawabannya. Jangan lupa langsung top up untuk beli Mr. Wager. Benar sekali. Oh yeah. Oh yeah, itu dia. Dan di Brazil kita lihat udah ada 3 tim yang saling samping-sampingan. Ada Boss Nightmare, ada Louvre King, dan juga ada tim dari Red Bull Rebellion. Oke, kalau misalnya kita lihat juga Dranix sudah melakukan tembakan ke arah tim DG kali ini. Dan zona juga bakal menutup kembali. Dan yes, seperti yang Skyla bilang juga ternyata zonanya ada di tengah-tengah. RBR masih di dalam zona. Sementara itu, kita belum melihat pertarungan antara tim DG dan juga Dranix yang masih tembak-tembakan. RBR juga udah ada tembakan ke arah tim Louvre ternyata. Ya, sementara itu Cupai dan Mcoy terpisah berdua kah? Atau naik mobil ya?
Ada mana kita lihat belum terlihat. Oh, Oh, ya, masih- Cupai sama Envoy doang ternyata. Ya udah keker-kekeran di sini, intip-intipan, saling kode-kodean. Kalau di sebelah sisi sini ada orang, tapi masih belum ada yang terkena knockdown satupun. Masih colek-colekan aja, dicoba tembak ke arah jendela juga oleh Venom tentunya. 14 yang masih belum terkena damage musuhnya. Masih belum ada peluru yang masuk ke arah Zico pun masih santai aja. Orang nggak kena, mau ngapain gue diemin ngumpet ya kan. Oke, yes itu dia, dan Luffy Venom di sini bakal coba untuk mencari musuhnya. Masih tahan-tahanan mereka semua, mereka berdua masih ada di dalam zona. Jadi nggak ada gunanya buat buang-buang resource, bener gak sih? Bener, pelurunya sayang banget kalau misalkan habis juga ya. Mendingan kita diem aja, masih di dalam zona juga. Oh! Wow! Kepalanya kena. Zico tapi selamat loh, kritis banget. Kayaknya darahnya tinggal 4 lah itu lah. Wah. Kacau balau di sini, masih sekarat tadi tapi masih bisa survive juga tentunya. Sementara di lain sisi ada Aba X menggunakan baretanya di sana. Udah ngeliat di depannya ada musuh. Pac-Man dengan 2 kali tembakannya udah hampir mengenakdown 1 orang. Cukup sekarang 3 orang di depan Pac-Man di sana. Gak dikasih ampun. Tembakan kiri dan kanan. Kapten terkuat di muka bumi. Bakal coba untuk masuk di sana. Ada Riza juga di lain sisi yang melakukan perang saudara. Sementara Chanzu masih bisa diselamatkan tentunya. Ada pump wall, tembakan ke arah kanan dan kiri juga. Chanzu sudah diselamatkan. Bakal coba tarik mundur dulu, saling intip-intipan lagi. Yes, tapi sebentar itu Rahmat sudah dapat tembakan balasan ke arah tim Okanar. RRQ yang masih bersembunyi di balik pohon juga, di mana akan bakal coba untuk mental lagi di belakang. RRQ coba untuk setup dengan cukup rapi juga, di mana tim DG mulai terjepit. Sulit banget, bakal dengan naik lagi di belakang. Rahmat dalam bahaya, 35 HP kali ini. Tapi kita lihat Pac-Man masih dengan snipernya berhasil mendapatkan Raven dari tim Dunia Game. Masih bisa di-revive. Jatuh lagi oleh Pac-Man, udah terpantau, gak bisa kemana-mana. Masalah, Regalot pun masuk. Coba berabrik, pertahanan tim DG belum bisa dibantai. Di mana Rahmat coba untuk berlari dulu. Ada landmine juga di sana, kita lihat di mana Raven pun kritis darahnya. Tim RRQ mulai masuk ke tim Dunia Game. Pertahanan mulai dicacah dan Ada yang datang lagi dari tim satu sini. Aba X bakal coba untuk merevive temannya terlebih dahulu. Ada tembakan dari belakang di mana Nathan berhasil mendapatkan Pac-Man di sana. Legalot langsung dipulangkan ke lobby begitu aja. Yang tersisa 3 orang berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Udah ada UAV yang bakal memporak-porandakan urusan rumah tangga orang lain tentunya. solid banget kali ini nampaknya untuk kedua tim DG dan juga RRQ yang kesulitan karena knockdown dengan sniper sudah coba untuk dapetin lawan di depan. Coba untuk sembunyi di belakang tenda juga Chanzu. Coba untuk Tiara di belakang. Di mana Mang coba untuk ditemenin dulu sama Nopden, bakal masuk depan. Coba di revive ke Rahmat yang masih menunggu bala bantuan juga. Ternyata udah dikepung dan disergap oleh tim SES, di mana pemain DG cukup kesulitan untuk nge-defense teritorinya kali ini. Oke, Aba X kan udah mendapatkan damage yang luar biasa besar. Sementara Yamil bakal coba bergerak ke arah kanan. Apa yang dilakukan oleh Yamil? Gak megang senjata, langsung dikedapkan. Tapi itu dia, DG berhasil melululantakan 2 tim yang maju ke arah mereka. Dibalikin sama tim DG dengan menukar 1 orang Rahmat dan 4 poin eliminasi dimiliki. Wow. Tapi ini ngebuat space untuk RRQ, ternyata masih bisa ngamanin placement point, di mana Chanzu masih bisa selamat untuk melarikan diri. Wah. Ini dia, dan kita bakal langsung lihat klasemen poin sementaranya sekarang. Let's go. Ini dia, ternyata poinnya belum cukup jauh ya. Kalau kita lihat RBR masih memimpin dengan 36 poinnya. Ada Louvre King dan juga Boss Nightmare di 3 besar. Iya, dan Island of Gods ada di posisi keempat. Oh yeah. RRQ Hades di 5 dan juga ada DK Eternal di 6. Masih aman juga karena belum jauh-jauh banget, masih bisa kejar-kejaran juga. Untuk yang di bawah-bawah, jangan patah semangat, jangan menyerah. Oh, ada fight lagi kali ini. Udah ada gol juga balik Rantor dengan jump shoot dengan MP40 nya. Tembak ke depan karena tim Dunia Games lagi kali ini. Ternyata dibalikin karena DG Esports pun tereliminasi begitu cepat dengan tim Dranix ternyata. Iya, Dranix nih bos yang harus susun tadi membalaskan dendamnya dengan 5 poin eliminasi yang mereka miliki tentunya. Karena kalau misalnya kita mengingat dari minggu kemarin memang poinnya cuma 1 doang. 1. Mengingat hal yang menyedihkan pastinya membuat mereka bisa lebih semangat lagi untuk lolos ke play-in sekali ini. Betul sekali. Sementara itu Louvre King di sini bakal coba untuk menahan pergerakan dari Dranix yang udah melakukan tembak-tembakan di atas sana. Harusnya mereka sudah mendengar ya. Iya, udah mulai terengah juga, tapi tim Louvre udah ngamanin zona juga, sudah mengamankan compound tentunya. Dia ngebagi tugas cukup luas, di mana tim Louvre itu nggak terlalu deket-deket banget satu sama lainnya. Yap. Cukup Masih berjauhan. Tahan-tahanan saking semangatnya di sini, ternyata layarnya harus dihujani oleh air liur-lihan. Astaga. Harus saya lap dulu tadi. Oke, Ya harus kan? dilap dulu. Ada Biar- iklan sedikit ya. Biar tidak menghalangi pandangan saya. Oke, dan di sebelah kiri udah ada yang turun. Di sana ada Dranix, tapi sayangnya masih belum kelihatan juga. Sementara itu Chanzu bakal coba untuk masuk ke dalam zona di sini. Pelan-pelan. Cupai. The Last tersisa sendiri. Survivor. Cupai. Iya, Oh, ada lagi ya. Berhasil mendapatkan Kruger di sana.
Dan kalau misalnya kita lihat sini, Changju masih coba untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Coba untuk masuk ke dalam zona perlahan tapi pasti, di mana Raven pun ter-knockdown oleh Playzone. Di mana Abax dengan sniper berhasil melakukan satu pemain dari Onyx, yaitu Ice yang langsung ter-knockdown. Masih menunggu bala bantuan, di mana Zixia bakal coba untuk melamatkan Ice. Tapi kita lihat DG4 dan juga Abax bakal coba untuk masuk ke arah rumah batu. Di belakang masih ada Lau yang memantau pergerakan dari tim DG. Yap, itu dia Onyx bakal dikomit oleh Deki yang udah mulai bergerak ke arah kanan, mencoba memutari. Sementara Changju juga sedikit dekat dengan tim Onyx dan juga tim DG di sini masih coba nahan. Sementara Abax bakal melakukan komit, ada spam granat juga ke arah atas, dan ini dia Boom Heyu yang tersisa sendiri di sini bakal coba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Tim DG ini berani banget ya, meskipun dia tinggal 2 pemain doang. Di tim Onyx masih ada 4 pemain, masih diterobos terus masuk ke depan, di mana terlalu berbahaya dan terlalu riskan juga untuk tim DG. Karena kalau misalnya kita lihat dari jumlah tim yang dapat hidup masih banyak banget, jadi sayang banget untuk tumbang di posisi ke-9, sayang banget. Dan inilah DG, mereka bakal bilang walaupun kami tersisa 2, rasanya seperti menjadi Iron Man. Waduh, rasanya seperti jadi Iron Man ya. Iron Man. Oke. Dan ini dia zona bakal mengecil terlebih dahulu. Udah ada tembakan dari kiri dan kanan. Ada Cupa yang masuk ke dalam zona juga. Ada Changju di sana. Langsung dikeker aja. Ada M79 masih tembak-tembakan. Sementara itu Ares bakal coba masuk ke dalam zona. Bakal panas banget juga karena zona makin menipis lagi. Setelah tembakan dari tim Onyx menghalangi tim DG di bawah. Titan harus tumbang di posisi ke-8. Dimana tinggal 7 tim tersisa kali ini. Udah tembakan lagi dari Ice dengan snipernya ke arah tim RB. Dapat satu orang. Korban menjadi samsaran oleh pemain dari Onyx kali Ice. Coba nembak lagi, langsung di end. Pulangin ke lobby. Jauh lagi dari zona, mereka harus lari lagi ke dalam zona. Dimana seorang Zico udah memantau pergerakan dari tim Onyx. Grow cukup baik, masuk ke depan. Dimana Changju bisakah menghalangi tim Onyx untuk masuk ke dalam zona? Kita nggak tahu. Iya, Haider harus terkena-knockdown di lane sisi. Ada RBR Mr. Home berhasil mendapatkan Lau di sana. Abax berhasil mendapatkan Onyx Ice di sana. Tersisa 1 orang dan 2 orang udah mulai terkena-knockdown. Begitu aja ditembakin habis-habisan dan Ares harus pulang keduluan. Abax tersisa sendiri di sini menjadi one man show bocil ajaib kita tentunya. Masih dipantau lagi, di mana tim DG juga tinggal sendirian seorang Abax. Masih ada Changju juga di depan, masih terlalu jauh. Dia nunggu zona yang ambil nutup sambil sabar-sabar masuk ke dalam zona. Dan ternyata yang untung nih tim Louvre udah nungguin musuhnya di dalam zona duluan. Abax punya 15 medkit bos, jangan sedih. Aduh, gulung terus. Dan kita lihat lagi di depan masih ada Zico coba untuk masuk ke zona. Udah ada pelontar dari Mr. Home menjatuhkan 2 korban, Fader dan juga Jaira kali ini. Bakal dikokang lagi, tembak lagi. Louvre pun tumbang oleh Mr. Home kali ini, di mana Digger telah menyusul. 3 tim tersisa kali ini masih ada Dranix, Boss Nightmare dan juga Red Bull Rebellion. Ya, ada spam granat yang mulai masuk ke dalam dan masih belum mendapatkan apa-apa di sana. Dan ini bakal menjadi perang 3 tim sekaligus, di mana Dranix tersisa 3 orang. 3 lawan 4. Ada spam granat dari tim Boss Nightmare di sana. Haider harus terkena-knockdown. Bakal di-end begitu aja kah? Ternyata tidak. Udah dikomit, Blue Wall cukup banyak di sana dikeluarin, dipecahin, gak dikasih ampun. Dan itu dia, langsung ada pom-pom keluar yang cukup baik. Blue Wall baik dari M-God, bakal nembak ke depan lagi, coba untuk keras. Blue breaking pun tumbang. Kita lihat masih ada lagi 3 tim sama sini. Kejelasan tembakan dari seorang Fear. Dia sekarang coba untuk mengikis Blue Wall, di mana Zico coba bersihara dari setengah layar. Bakal tembak lagi, tapi kita lihat pemainnya jatuh satu persatu. Masuk dan Gulon cukup baik juga. Mr. Home dengan grosannya nembak ke arah tim Dranix. Tim Boss juga coba untuk perang lagi. Tinggal 2 orang dari RBL. Bakal coba untuk bertahan lagi. 3 seorang sentry dia dengan shotgunnya. Dan ternyata Boss Nightmare